Materi pemodelan perangkat lunak. Pemodelan berorientasi objek merupakan sebuah pemikiran tentang masalah dengan menggunakan model yang dapat dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar dari pembuatan konsep ini merupakan sebuah objek yang merupakan kombinasi struktur data dan perilaku dalam satu entitas. 1. Konsep orientasi objek. Analisis ini berorientasi objek merupakan metode analisis yang memeriksa equipment, syarat atau keperluan yang harus terpenuhi pada suatu sistem dari sudut pandang kelas-kelas serta objek-objek yang ditemui di dalam ruang lingkup perusahaan. A. Object Oriented Analysis. Object Oriented Analysis mempelajari tentang permasalahan dengan cara memproses permasalahan tersebut menggunakan metode berorientasi objek. Analisis sistem dimulai dengan adanya suatu dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari sebuah pihak yang berkepentingan, misalnya klien, developer, pakar, dan lain-lain. Dokumen permintaan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Memformulasikan kebutuhan klien. 2. Membuat suatu daftar tugas. B. Object Oriented Design. Object Oriented Design mengubah dari satu model terkonsep yang diperoleh dalam Object Oriented Analysis. Object Oriented Design memperhitungkan kendala yang dipilih oleh arsitektur. 1. Karakteristik objek. Objek adalah suatu benda secara fisik dan juga konseptual yang terdapat di sekitar kita. Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut dengan state. Objek tersebut berupa konkret. Berikut ini merupakan ciri-ciri objek. A. Memiliki identitas. B. Memiliki kelas dan bukan suatu teknik pemrograman. B. Dapat melayani sebagai media spesifikasi, analisis, dokumentasi, dan interfaks seperti halnya pemrograman. C. Bahkan setiap alat pemrograman dapat memiliki berbagai saran, termasuk bahasa pemrograman dan basis data sebaik dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. 3. Metodologi orientasi objek. Tahap metodologi berdasarkan System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu sebagai berikut. A. Project Management dan Planning. Aktivitas yang dapat dilakukan pada project management dan planning atau perencanaan yaitu feasibility dan wawancara, observasi serta kuesioner. B. Analisis. Tahap analisis dapat dimulai dengan menyatakan suatu masalah. Analisis membuat model situasi dari dunia nyata dan menggambarkan sifat yang penting. C. Desain. Tahap desain mengorganisasikan sistem ke dalam subsistem berdasarkan pada struktur analisis dan arsitektur. D. Implementasi. Kelas objek dan relasi dapat dikembangkan pada tahap desain objek. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, basis data, dan implementasi pada perangkat lunak. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri. Berikut ini merupakan ciri-ciri objek. A. Memiliki identitas. B. Memiliki klasifikasi. C. Memiliki state atau kondisi keadaan di mana state sebuah objek dinyatakan dalam atribut atau properti. D. Memiliki behavior atau perilaku metode, di mana sebuah objek dinyatakan dalam operation atau tindakan. 2. Kelas atau kelas objek. Kelas atau kelas objek merupakan suatu penggambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Kelas objek adalah suatu tempat bagi objek yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Objek tersebut mewakili fakta atau keterangan dari kelas. Sebagai contoh kelas atau kelas yaitu kelas kendaraan, kelas bangunan, kelas handphone, dan lain-lain. 3. Istilah-istilah objek. Istilah-istilah yang terdapat pada objek antara lain sebagai berikut. A. Atribut yaitu data item yang menegaskan objek. B. Operasi yaitu fungsi di dalam suatu kelas yang dikombinasikan dalam bentuk tingkah laku kelas.
C. Metode, yaitu pelaksanaan prosedur atau badan dari suatu kode yang mengeksekusi respon terhadap suatu permintaan objek lain pada suatu sistem. 2. Macam-macam pemodelan. Di bawah ini merupakan beberapa konsep pemodelan. A. Berorientasi objek dalam proses konseptual terpisah dengan bahasa pemrograman sampai tahap akhir. Pengembangan berorientasi objek secara mendasar merupakan cara berpikir baru dan bukan suatu teknik pemrograman. B. Dapat melayani sebagai media spesifikasi, analisis,